Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang wafatnya Rasulullah. Saat jamaah sholat subuh diimami Abu Bakar, Rasulullah SAW datang. Mereka bermaksud menghentikan sholatnya karena mengira Rasulullah SAW sudah kembali sehat. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat akan mereka kembali melanjutkan sholat. Kemudian Rasulullah kembali ke kamarnya. Saat waktu duha, Rasulullah memanggil Fatimah. Beliau memanggil kedua cucunya dan seluruh istrinya. Beliau menasihati mereka. Sakit Rasulullah makin parah. Selain itu, pengaruh racun yang disusupkan wanita Yahudi di Khaybar makin terasa. Beliau menceritakan rasa sakitnya seakan-akan nadinya terputus karena racun itu. Tubuh Rasulullah SAW yang sakit berada di pangkuan Aisyah. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sambil memegang siwak. Nabi melirik siwak. Aisyah menawarinya untuk bersiwak. Beliau mengangguk. Kemudian Aisyah membantunya. Nabi bersiwak. Usai bersiwak, Nabi mengangkat jari-jarinya, mengarahkan pandangan ke langit. Bibirnya bergetar memohon ampunan dan meminta bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Nabi mengulang doa itu hingga 3 kali. Akhirnya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjemputnya pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuan Aisyah. Berita kepergian Rasulullah SAW begitu cepat menyebar ke seluruh Madinah. Anas bin Malik menggambarkan, tidak ada hari yang lebih terang kecuali Rasulullah datang. Tidak ada hari yang lebih suram dan gelap ketika Rasulullah wafat. Abu Bakar menunggangi kuda menuju Masjid Nabawi. Dia menemui Aisyah lalu mendekati jasad Rasulullah. Dia memeluk jasad itu sambil menangis. Sementara Umar bin Khattab berteriak di sekitar masjid hingga terdengar sampai ke kamar Aisyah tempat jasad Rasulullah berada. Umar berkata, siapa yang menganggap Rasulullah telah wafat akan kupenggal kepalanya. Rasulullah tidak wafat, melainkan hanya bertemu dengan Tuhannya seperti Nabi Musa bertemu Tuhannya selama 40 hari dan kemudian kembali ke kaumnya. Tak lama kemudian Abu Bakar keluar dari kamar Aisyah. Ia menyuruh Umar agar duduk dan bertenang. Namun Umar menolak. Orang-orang lalu mengerubungi Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, jika kalian menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal. Jika kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia selalu hidup dan kekal. Lalu Abu Bakar membaca surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya bahwa Muhammad
hanya seorang rasul. Sesungguhnya rasul-rasul sebelumnya pun meninggal atau terbunuh. Jadi jika meninggalnya rasul membuat orang-orang beriman kembali murtad, maka itu tidak akan mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan amal bagi bersyukur. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita berpisah, saya memiliki sebuah pantun. Jarum patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.